Nah, video kita kali ini kita kedatangan tamu nih, yaitu kakak-kakak mahasiswa dari UNP, yaitu Universitas Negeri Padang. Halo Kak. Halo. Sebelum kita berbincang lebih lanjut nih Kak, boleh dong kakaknya perkenalin diri ke sobat-sobat podcast lainnya. Halo Sobat Podcast Komedi, perkenalkan nama aku Diana Maika Putri. Aku dari program studi biologi dari Universitas Negeri Padang. Halo Sobat Komedis, perkenalkan saya Sri Arda Putri. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Rete. Sekarang saya mahasiswi di Universitas Negeri Padang, Prodi Kedokteran Hewan. Apa sih pengalaman kakak selama sekolah di SMA Negeri 1 Rete? Pengalaman organisasi, belajar, lingkungan, atau teman-teman? Kalau Dari Kak Diana dulu boleh? Kalau pengalaman aku selama di sekolah, aku pernah ikut organisasi OSIS. Aku menjabat sebagai anggota. Terus aku selama berorganisasi tuh kayak memang seru organisasinya. Aku ikuti organisasi OSIS karena bisa memajukan waktu dan supaya aku lebih kenal lingkungan yang baru, teman-teman yang baru dan lain-lain. Kalau Kak Yasinnya gimana nih pengalamannya? Selama bersekolah di SMA Negeri 1 Rete ini, saya tidak ada mengikuti organisasi karena emang fokus di bidang akademiknya kan. Tapi bukan karena kita tak masuk organisasi, bukan karena kita tidak aktif, namun kayak saya berpikir kayak kok saya masuk di organisasi, saya takut tidak bisa manajemen waktu dengan baik gitu. Kayak takut nilainya turun ya Kak ya. Perbedaan menjadi siswa dan mahasiswanya apa sih Kak? Gitu kayak kan mahasiswa tuh kayak lebih jenjang yang tinggi, sedangkan siswa kan masih standar lah gitu kan. Gimana nih Kak? Perbedaannya tuh cukup signifikan ya. Saya aja sendiri pas awal masuk ke perkuliahan tuh terkejut gitu. Soalnya kan pas masih SMA tuh kayak masih santai-santainya, masih ada banyak waktu bermain gitu. Cuman pas di dunia perkuliahan nih, kita emang betul-betul kayak kita harus serius gitu belajar, kita harus mendalami apa yang kita pilih. Jadi memang betul-betul sangat jauh Kak ya perbedaannya. Kalau Kak Diana gimana nih? Kalau dari aku sama sih, cukup signifikan perbedaannya dari siswa dan jadi mahasiswa, karena jadi siswa tuh kita memang masih santai-santai, masih bermain, masih bisa kumpul sama teman-teman. Kalau jadi mahasiswa kayak cukup jarang dan perbedaannya tuh memang cukup signifikan karena jadi mahasiswa memang sulit dan banyak tugas-tugasnya, terus tuh tidak bisa membagi waktu karena kan kami baru, apalagi kami baru. Jadi memang cukup lelah jadi mahasiswa Kak ya. Nah, berhubung kita bicara tentang waktu nih Kak, gimana sih cara kakak membagi waktu dalam belajar, terus kayak kumpul sama teman-teman dan lain-lain? Gimana nih Kak? Kalau dari aku sih, untuk memanajemen waktunya aku kayak lebih sulit karena kami baru, apalagi kayak jauh perbedaannya karena SMA masih main-main, terus di SMA jadi mahasiswa kayak harus kuliah dengan yang kuliah terus aktivitas yang lain, jadi kayak cukup sampai sekarang ini masih susah kami memanajemen waktunya. Kalau Kak Yasmin gimana? Kalau saya sendiri kan tiap prodi dia beda-beda kan tingkat kesulitan dan kepadatan jadwalnya. Jadi kayak saya tuh apalagi awal masuk saya udah masuk di organisasi di kampus namanya BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Jadi mulai dari sini tuh saya belajar membagi waktu saya, jam belajar saya, jam untuk organisasi, jam untuk bermain. Jadi biasa saya tuh belajar kalau di kedokteran kan hafalan kan yang banyak. Iya. Kayak hafalan tuh biasa setiap setelah sholat isya saya tuh membaca terlebih dahulu. Terus tuh sekitar sampai jam 10 saya tidur. Nanti saya bangun lagi subuh sekitar jam 3 untuk menghafal. Biasa kan pas di situ otak kita tuh lagi kayak freshnya untuk menerima hafalan-hafalan materi. Jadi memang sangat-sangat padat Kak ya.
Ya, lebih banyak waktu belajar daripada waktu istirahat. Perbanyak berbincang dengan guru, orang tua. Kita harus kayak tanya yang emang jalan yang mau kita ambil ini harus Lebih perbanyak berkomunikasi sama guru gitu. Kalau Kak Diana gimana persiapan sebelum masuk kuliah? Kalau menurut aku persiapan yang paling penting sih belajar, karena kan kita perlu nilai yang masuk jurusan yang kita mau itu kan harus nilainya yang pas gitu dengan yang disesuaikan oleh universitas. Jadi kayak harus memang betul-betul belajar dari sekarang, karena kayak kuliah tuh beda dengan sekolah. Jadi pasti banyak culture shocknya, terus harus banyak belajar. Kakak masuk kuliah dari jalur apa Kak kalau boleh tahu? Kalau aku masuk dari jalur SNBP. Wah, hebat ya sobat-sobat podcast, kakaknya bisa masuk kuliah dari jalur SNBP. Kalau Kak Diana sama jalur SNBP atau berbeda? tidak sama. Sama. Boleh dong kakaknya ngasih tips dan trik untuk masuk jalur SNBP, gimana gitu persiapannya juga? Kalau tipsnya tuh belajar, pertahankan nilai yang dari telah kita kerjain dari kelas 1, dan jangan lupa berdoa dan sholat tahajud ya guys. Ingat guys, harus sholat ya, rajin-rajin sholat. Kak Yasmin gimana? Iya, kayak sama juga kayak Diana harus mempertahankan nilai akademik kita. Kalau bisa dari kelas 1 tuh emang kita serius untuk belajar menekuni. Jadi pas kita naik ke kelas 3 tuh kita bisa memperbaiki di bagian-bagian yang mana yang kita merasa kurang. Selanjutnya tuh jangan lupa sering-sering ke ruang BK untuk mendiskusikan ya. Biasa kalau anak kelas 3 ini lagi bingung-bingungnya memilih jurusan. Selanjutnya berkas-berkas jangan lupa dipersiapkan. Boleh dong kakaknya ngasih pesan dan kesan untuk adik-adiknya agar dia tuh lebih rajin belajar, semangat belajarnya, jangan main-main saat belajar gitu. Untuk teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan, jangan lupa untuk terus semangat, terus belajar, perbanyak berdoa, karena jalur SNBP ini emang kayak jalur hoki-hokian juga. Jadi ya jangan lupa perbanyak berdoa. Kak Diana? Untuk pesan aku teman-teman yang ingin berkuliah, aku sih pesan kayak jangan memilih jurusan yang ikut-ikut teman, terus tuh kayak pilihlah jurusan yang memang ingin kalian kejar, tekuni, karena salah jurusan itu sulit. Jadi dan jangan lupa kalau mau masuk SNBP banyak-banyak berdoa. Nah sobat podcast, dari video kita kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kita harus rajin belajar dan tekun saat melaksanakan pembelajaran dan pertahankan nilai-nilai kalian, jangan sampai merosot. Sekian video kita kali ini. Terima kasih buat Kak Diana dan Kak Yasmin udah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.